Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Marini Putri, nomor induk mahasiswa 055594454 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 2 jaringan komputer tentang perintah-perintah jaringan yang akan juga dipraktekkan menggunakan command prompt. Di sini ada 20 perintah, yaitu dari CD sampai net. Di sini saya akan mulai untuk melakukan perintah pertama, yaitu CD. CD sendiri atau directory digunakan untuk berpindah folder atau directory. Untuk lebih jelasnya, yaitu saya akan memberikan contoh di sini seperti CD. Misalnya saya akan membuka CD dokumen, yaitu dokumen. Saya akan lihat dulu ada folder apa saja di dalam sini. Di sini menggunakan perintah dir, yang nanti di sini juga ada dir, tapi saya akan melakukannya dulu. Misalnya CD desktop. Ini sudah masuk ke dalam CD desktop. Untuk perintah CD juga bisa digunakan untuk keluar dari directory atau folder. Perintahnya itu CD lalu .2 CD .2. Sekarang sudah keluar dari directory desktop. Perintah kedua yaitu CLS. CLS sendiri digunakan untuk membersihkan layar CMD atau command prompt. Seperti berikut contohnya, itu setelah perintah CLS, layar langsung, perintah yang tadi sudah kita lakukan langsung hilang. Yang ketiga yaitu CLS/max question, yaitu digunakan untuk bantuan atau perintah help dari CLS. Seperti jika bingung CLS ini ada di dalam CLS, itu bisa digunakan untuk perintah apa saja, bisa digunakan perintah itu CLS/. Di sini ada clear the screen atau CLS ini. Isinya hanya itu saja, sekedar itu. Kemudian juga yang nomor 4 adalah dir, yaitu menampilkan bantuan untuk perintah dir. Tadi sudah saya praktikkan untuk perintah dir, yaitu melihat apa saja folder yang berada di dalam directory yang sedang saya gunakan ini. Tapi di dalam dir juga ada banyak perintah lain yang dapat dilihat seperti itu. Di sini ada banyak, ada /a, ada ini. Kemudian ini ada press any key untuk continue, bisa ditekan Ctrl C saja agar untuk keluar dari ini dan melanjutkan untuk perintah selanjutnya. Dan nomor 5 itu ada IP config, yaitu untuk melihat konfigurasi IP yang ada di dalam komputer ini, di dalam laptop ini. Contohnya itu IP config. Di sini terlihat ada informasi tentang jaringan yang sedang saya gunakan, seperti IP address, subnet, gateway. Berikutnya seperti ini ada IP v4 yang saya gunakan, yaitu ada 192.163.112. Ini subnet masknya 255.255.250, dan ini gateway-nya seperti berikut. Kemudian ada IP config all, yang ini digunakan untuk melihat lebih lengkap lagi informasi jaringan, seperti ada DNS, ada MAC address dan lainnya. IP config all, slash-nya. Sini lebih lengkap, lebih banyak juga informasinya. Itu di sini ada informasi internet juga, adapternya internet LAN. Ini juga ada informasi yang lebih lengkap, wireless LAN adapter WiFi. Di sini ada connection, ini ada IP address, ada subnet masknya juga, ada less obtained, ada less expired, ada default gateway-nya juga, ada DHCP server, DHCP AID, dan juga DHCP versi 6 client UID juga. Sini ada DNS, ada net bias, ada Ethernet adapter Bluetooth network juga. Lalu yang selanjutnya itu adalah IP config/release, digunakan untuk melepas atau melepas sementara IP di DHCP service yang bisa digunakan untuk refresh. Jadi sebentar saya pindahkan posisi kamera saya dulu di sini, lalu kita coba perintah ini, IP config/release. Nah, jadi terlihat jaringannya tadi ada barnya, ada sekarang no connection. Lalu untuk mengembalikan, tapi ini hanya untuk sementara, ini sudah kembali lagi, ini hanya untuk refresh sebentar saja. Untuk meminta lagi sebenarnya bisa digunakan lagi IP config renew ini untuk meminta IP baru lagi di HTTP server atau karena sudah kembali, saya hilangkan dulu untuk mencoba yang perintah nomor 9. Kemudian IP config renew. Nah, ini sudah kelihatan setelah ini jaringannya sudah kembali lagi. Kemudian perintah yang nomor 10 yaitu IP config display DNS, yaitu digunakan untuk menampilkan DNS yang tersimpan di komputer. Contohnya itu IP config display DNS. Ini bisa terlihat apa saja DNS yang tersimpan di dalam laptop saya. Itu ada punya Microsoft, ada ini banyak sekali, ada Teams, ada Windows. Lalu kemudian yang nomor 11 yaitu IP config plus DNS, yang digunakan untuk menghapus DNS. Yaitu ya IP config plus DNS. Ini Windows IP config successful plus the DNS dissolve change. Jadi nanti bisa didaftarkan ulang menggunakan perintah IP config register DNS. Tapi ini bisa digunakan untuk di jaringan kantor atau domain. Ini IP config jika dilihat untuk melihat apakah sudah benar terhapus atau belum, saya akan menunjukkan dulu.
Ini tidak ada, berbeda dari yang sebelumnya, ini sebelum dihapus dan ini yang sesudah dihapus. Kemudian saya akan menambahkan lagi menggunakan register DNS IP config register DNS. Ini sudah ada typo bentar. Register ini karena sudah request operation require evolution untuk dicek lagi, yaitu yang display DNS salah display untuk ini Windows IP configuration seperti ini. Udah. Kemudian ada yang ketiga ada ping, yaitu digunakan untuk menguji koneksi ke komputer atau server lain, atau juga router biasanya untuk mengecek apakah jaringannya ini tersambung atau tidak. Misalnya kita ping ke google.com. Di sini bisa reply from ini. Jika tulisnya reply itu berarti tersambung, jaringannya tersambung untuk terhubung ke Google server. Tapi jika tulisnya request them out berarti jaringannya bermasalah. Kemudian ada perintah netstat untuk melihat koneksi jaringan yang aktif. Coba ditulis, saya tulis netstat. Ini di sini ada beberapa koneksi, ada jaringan yang ada di dalam yang terhubung. Ini dibiarkan sampai selesai dulu. Tapi jika terlalu lama bisa juga langsung ditekan Ctrl C untuk memotongnya seperti ini. Karena jika kalau ditunggu agak lama juga karena banyak. Kemudian yang selanjutnya ada tracker, yaitu melihat jalur atau koneksi menuju server seperti mana saja yang dilalui untuk menuju kita tracker ke Google. Berarti kita jaringan yang melalui router atau server mana saja hingga sampai ke servernya Google. Jadi tracker google.com salah pakai typo. Ini ada tracking route-nya tuh, Google itu ada maksimumnya 30 hops. Ini baru 3. Jika ditunggu memang agak sedikit lama. Untuk mempercepat saya langsung Ctrl C saja untuk perintah selanjutnya agar tidak terlalu banyak membuang waktu. Yang ke-16 itu ada ping. Ini guna apa namanya? Ini adalah gabungan ping dan tracker yang bisa digunakan untuk menganalisis jalur sekaligus kualitas koneksi. Itu ping google.com juga sama. Ini juga ada maksimum 30 hops. Sini adalah laptop saya, kemudian ini adalah jalur, ada router atau perangkat jaringan yang dilalui untuk mencapai servernya Google. Ini juga membutuhkan waktu yang lama, saya Ctrl C saja untuk mempercek singkat waktu. Kemudian ada selanjutnya itu ada NS lookup, itu mencari informasi DNS. Seperti jika memasukkan DNS-nya DNS google.com akan tahu apa IP yang tersebut, IP dibaliknya. NS lookup. Ini NS lookup server laptop saya. Jika memasukkan google.com maka akan terlihat ini servernya, itu ini addressnya ini. Kita juga bisa seperti contohnya 888. Ini ada server Google, di sini ada namanya DNS Google. Ini yang selanjutnya yaitu ada nets. Nets ini digunakan untuk melihat apa saja jaringan WiFi yang tersimpan di dalam laptop saya. Contohnya itu nets SH WLAN profile. Mungkin agak typo. Ada typo. Net typo. Mungkin enggak ketemu. Sepertinya salah komennya. WLAN. Mungkin ada sedikit salah ya. Show profile, kurang show-nya. Show profile. Ini tentang informasi apa aja WiFi yang pernah terhubung dengan laptop saya. Kemudian yang selanjutnya itu root. Ini sebelumnya keluar dulu menggunakan Ctrl C, dan root print. Ini ada informasi aktivitas root table yang pernah dilakukan di seperti ini. Kemudian yang terakhir yaitu net digunakan untuk mengelola layanan user, share, dan jaringan Windows. Jadi net user ini user account for my books series. Ini sebagai administrator. Kemudian ada net
net share. Ini bisa di-share name, ya pastinya bisa share name, ada juga ada net Windows. Tidak bisa. Ini ada ini di dalamnya itu ada bisa menggunakan account, komputer, config, continue file, group help, user lokal, group pause, session dance ini bisa digunakan. Contohnya coba saya gunakan yang config, net config bisa ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.